Halo adik-adik remaja, ketemu lagi sama aku di Sekam edisi remaja minggu ini. Apa kabar nih adik-adik remaja? Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini, pada saat ini kami bisa diberi waktu untuk bisa sedikit merenung mengenai firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau dapat sertai renungan ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, judul Sekam pada hari ini adalah Tuhan pimpin anakmu. Nah, sebelum kita mulai renungannya, mari kita dengar dulu nih rekan-rekan remaja kita yang mau nyanyi. Check it out. Terima kasih rekan-rekan remaja buat pujiannya. Nah, sekarang aku mau sedikit nyampein bahan renungan kita nih. Nah, teman-teman pasti sering nonton film superhero kan ya. Yang paling terbaru mungkin tahun lalu lah, sebelum pandemi 2 tahun lalu itu Avengers mungkin. Nah, kalau teman-teman perhatiin, setiap superhero itu kan pasti punya kekuatan. Nah, kekuatan itu sumbernya bisa macam-macam. Bisa ada yang dari vaksin, kayak Captain America, dia disuntik dulu sama serum tuh, jadi dia kuat. Ada yang dari radiasi sinar gamma, kayak Hulk. Ada yang mungkin dari kecanggihan teknologi, kayak Iron Man. Nah, para superhero itu menggunakan kekuatan itu kan untuk mengalahkan musuh-musuh yang juga punya kekuatan dan melukai mereka. Nah, kalau kita sendiri kayak gimana sebagai manusia? Apakah kita perlu kekuatan seperti itu, superhero itu, untuk mengalahkan musuh-musuh atau masalah-masalah dalam hidup kita? Kayaknya kalau kita dikasih kekuatan kayak superhero itu, malah dipakai buat yang enggak deh. Nah, kalau gitu sebenarnya manusia tuh punya kekuatan juga nggak sih? Seperti para superhero itu, sumbernya dari mana sih? Nah, seperti
yang kita baca juga dari perikop di Habakuk 3 ayat 17-19. Di situ disebut kalau Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Nah, kekuatan kita itu bersumber dari Tuhan. Nah, seperti juga tadi lagu yang kita udah dengar dinyanyikan oleh rekan-rekan remaja kita. Tuhan pimpin anakmu supaya dikala arus datang begitu deras pun aku tidak akan tersesat, karena aku terus berpegang pada Tuhan, sumber kekuatan kita. Nah, teman-teman, jadi bahan perenungan ini mau bilang kalau apapun masalah yang akan kita hadapi ke depan, masalah apapun dalam hidup kita, kita pasti bisa melewatinya, asal kita mau melibatkan Tuhan dalam semua pengambilan keputusan dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, dan Dialah yang bisa memimpin kita melewati ini semua tanpa membuat kita tersesat. Nah, Dia sudah menyediakan waktu dan sudah berkorban untuk kita. Terkadang kitanya sendiri yang belum mau dipimpin oleh Dia. Kitanya sendiri yang masih suka mengandalkan kemampuan atau kekuatan diri kita sendiri tanpa melibatkan Dia. Nah, mulai hari ini aku cuma mau bilang, mari kita sama-sama belajar untuk terus berproses dan mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Mau membiarkan Tuhan untuk memimpin kita. Amin. Aduh, pelan banget ngomong amin ya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kalian tulus. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas renungan pada hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa sumber kekuatan kami bukanlah diri kami sendiri, tapi Tuhan. Tuhan yang akan selalu memimpin kami dalam setiap masalah dalam hidup kami. Biarkan kami menyediakan hati kami dan membuka hati kami untuk terus bisa melibatkan-Mu dan dipimpin oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye.